Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Apa kabar anak-anakku kelas 6B yang sehat, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Oke, mari kita awali pelajaran ini dengan bacaan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waj'alna minas sholihin. Ada yang tambahin begitu? Enggak ya, enggak apa-apa. Ini adalah pembelajaran kita yang pertama dalam hal materi. Untuk kemarin sudah, dan sebagian sudah masuk ke Pak Amin, sebagian ada yang belum. Tapi untuk pembelajaran ini nanti semuanya harap tugas-tugasnya diberikan ke Pak Amin sama yang kemarin. Jadi mulai minggu depan Pak Amin akan menagih setiap kegiatan pembelajaran yang belum dilakukan oleh siswa. Pak Amin kasih waktu sampai hari Jumat. Oke, kita awali. Tadi sudah baca basmalah. Materi kita adalah surat Al-Kafirun. Indahnya saling menghormati. Jadi indahnya saling menghormati. Itu adalah sifat sikap toleransi. Ada satu kisah, nanti ini bukunya, modulnya akan Pak Amin kirimkan ke kalian lewat grup. Kisah kesantunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya cucu yang ganteng-ganteng dan sehat-sehat tentunya, pinter-pinter dan nurut-nurut. Namanya Hasan dan Husain. Itu putra sahabat Ali radhiyallahu an. Hasan al-Mujtaba dan Husain Asy-Syahmid. Cucu beliau suatu ketika melihat ada orang tua yang melakukan wudhu. Wudhunya itu keliru. Tapi di situ tidak dijelaskan kelirunya apa. Mungkin dalam cara membasuh tangan kurang sempurna. Biasanya kalau anak-anak itu membasuh tangan itu tidak sampai siku, alias melebihi ke siku karena tergesa-gesa, atau bagian belakang sikunya kurang mengena, kurang terkena oleh air. Nah, mereka berdua ingin menegur orang tua tersebut karena wudhunya keliru. Ini sebuah kewajiban menegur orang yang keliru, tapi caranya bagaimana bingung. Kalau langsung diingatkan, khawatir nanti orang tua tersebut tersinggung. Akhirnya kedua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat. Mereka bersandiwara, bertengkar dalam hal wudhu. Oh, kamu itu wudhunya salah, ndak, kamu yang salah. Masa begini-begini seterusnya, misalnya gitu. Terus saking kerasnya perdebatan mereka, orang tua tadi mendengar. Terus mendatangi kedua orang tersebut. Wahai anak muda cucu Rasulullah SAW, kenapa kalian kok bertengkar? Apa yang kalian ributkan?
begini Bapak atau Kek, saya itu wudhu Husain tuh wudhunya salah. Enggak, yang salah itu wudhunya Hasan, kata Husain begitu. Enggak, Kak, Hasan yang salah, bukan Husain. Ya, kakaknya kan Hasan ya. Setelah ada perdebatan tersebut, oke, sekarang kita coba lihat wudhunya masing-masing. Perhatikan ya Kak, nanti yang keliru siapa. Terus mereka mempraktekkan wudhu, ternyata diperhatikan wudhu antara satu dengan yang lain sama wudhunya. Ya sampai siku, urutannya mulai dari kumur, kemudian istinsak masukkan air ke dalam hidung, cuci muka sampai mencuci kedua kaki itu sama-sama. Orang tua itu kemudian mengingat-ingat dengan wudhunya sendiri. Akhirnya dia merasa, oh ternyata yang salah adalah wudhu saya. Betapa bijaknya kedua cucu Rasulullah SAW. Karena cucunya Rasulullah tentu bijak dan itu dimaklumi. Nah, itu kebijakan Rasulullah SAW yang memang ditularkan untuk putra-putranya dan keturunannya. Nah, dari kisah itu bisa kita ambil sebuah hikmah, bahwasanya bagaimana sikap kita dalam menegur orang kiranya itu tidak membuat orang lain tersinggung. Nah, itu diantaranya begitu. Oke, kita masuk dalam rangkuman materi, yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat, namanya Makkiyah, surat Makkiyah, surat yang turun di Makkah. Surat ini turunnya di Makkah. Berkaitan dengan awalnya, asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab kenapa kok diturunkannya surat Al-Kafirun. Jadi orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy Arab itu karena sudah lama Rasulullah berdakwah, dibilangi untuk berhenti, tidak mau ditawarkan apa-apa, tidak mau. Kemudian mereka menawarkan. Pertama itu menawarkan harta. Kamu pinginnya harta berapa? Kami akan berikan. Yang penting kamu jangan lagi berdakwah. Terus kamu pinginnya, kalau tidak punya, pinginnya perempuan yang seperti apa dari putra-putra kami, akan saya berikan untukmu. Rasulullah juga tidak mau. Atau mungkin kau ingin jadi pemimpin kami, jadi raja, akan kami persilahkan. Rasulullah juga tidak mau untuk berhenti dakwah, karena inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy sepakat gini. Oke, begini aja Muhammad. Pada satu hari kami akan ikut sholat denganmu, ibadah kepada Allah. Tapi nanti beberapa hari kamu juga harus ikut saya untuk menyembah Lata dan Uzza, berhala. Oh, ditawari seperti itu. Maka ketika ditawari ini, Allah menurunkan surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud.
dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala lakum dinukum waliyadi. Tadi wala ana abidu ma'badum sudah ya. Kalau nanti keliru dibenarkan. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi apapun. Artinya bagaimana? Dari surat Al-Kafirun ini kita harus bertoleransi, menghargai penganut agama lain. Tapi itu bukan berarti kita harus mengikuti seperti yang mereka lakukan. Jadi mereka punya kepercayaan sendiri, kita juga punya keyakinan sendiri. Nah, kita yakin Allah adalah Tuhan kita. Qul huwallahu ahad. Allah adalah Tuhan yang ahad, yang esa, dan seterusnya. Nah, ini kita yakini diri kita sendiri dengan tetap menghargai kepercayaan orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Nah, itu adalah kita. Maka pelajaran untuk kali ini, dan ada mufrodat. Mufrodat itu arti per arti dalam satu kalimat. Kul artinya katakanlah. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Nah, ini sampai satu-satu per ayat-ayat itu kita tahu artinya bagaimana. Nah, nanti ditulis untuk per ayatnya, ditulis juga iya mungkin. Terus tugas yang terpenting adalah kalian nanti menghafal Qul ya ayyuhal kafirun sama artinya. Ingat dihafal, bukan dibaca. Jadi nanti video dan Pak Amin akan lihat betul apakah kalian itu termasuk membaca ataukah menghafal. Jadi dan dikirim, Pak Amin tunggu sampai hari Jumat. Di hari Jumat sore enggak apa-apa, nanti Pak Amin koreksi hari Sabtu. Jadi hari Jumat sore harus sudah hafal Al-Kafirun sama artinya. Oke, itu saja dulu dari Pak Amin. Jadi nulis mulai dari ringkasan materi sampai pada bab 2 mufradat ayat. Jadi halaman, kalau di halamannya itu berarti halaman 2 dan halaman 3. Tidak ya? Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.